Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara dalam renungan kita di tanggal 15 saudara. Hari ini bulan 1 2025. Terus kita bergairah untuk kita menyapa Tuhan pagi ini saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam renungan sederhana pagi ini saudara, dan biarlah kita dituntun oleh Roh Kudus-Nya untuk berkata-kata dengan kita berdoa. Sebelumnya, Bapa, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman yang sederhana Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan berkata-kata di tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya kami dibangun pagi ini Tuhan, untuk kami terus tetap setia, untuk kami terus Tuhan bergairah, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan buat sepanjang pagi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi ini Tuhan ingatkan ada satu kata yang ditaruh di hati saya saudara. Dikatakan banyak orang yang menyebut diri baik hati, dikatakan, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Sekali lagi saudara, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Firman Tuhan dikatakan di Amsal 26, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi banyak orang yang setia, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau saudara untuk kita bukan hanya baik hati, orang bisa lihat kita saudara, tapi orang yang setia, dikatakan siapakah yang menemukannya. Saya catat di sini beberapa pengertian tentang setia saudara, bahwa artinya dikatakan bahwa tidak berubah atau tetap sama, dapat dipercaya, menghormati, komitmen, teguh dan stabil, konsisten. Dan ada arti moral dan spiritual. Dikatakan yang pertama, bicara tentang setia, yang pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana kita setia mengikut Tuhan saudara. Yang kedua, menghormati janji dan covenant-nya Tuhan saudara. Yang ketiga, tidak menyeleweng dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang keempat, mengutamakan kejujuran dan integritas. Dan yang kelima adalah kesabaran yang teguh. 1 Korintus 4 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercaya rahasia Allah. Ayat 2, yang akhirnya dituntut adalah pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saya percaya ini saudara, salah satu menjadi pelayan Tuhan, kita harus dapat dipercaya. Menjadi kesetiaan kita akan diukur daripada ini saudara, kita dapat dipercaya. Mazmur 101 ayat 6, mataku tertuju kepada orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela dan melayani aku, firman Tuhan bilang. Dan kemudian saya catat di sini saudara, dari Amsal yang 20 ayat 6 ini saudara, tentang setiap orang benar adalah perhiasan yang mahal. Saudara, dikatakan banyak orang yang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya, dikatakan. Yang pertama maknanya secara spiritual, saya catat di sini saudara, bahwa orang yang setia dan benar di hadapan Tuhan sangat berharga. Tuhan mencari bukan hanya yang baik hati, kita mungkin bisa lakukan secara aplikatif, tapi Tuhan bilang dia orang yang setia dan benar di hadapan Tuhan yang sangat berharga. Yang kedua, kesetiaan kebenaran adalah sifat-sifat yang indah dan mulia. Dan yang ketiga, Tuhan menghargai kesetiaan dan kebenaran. Ada juga makna moral yang kita lihat di menurut Amsal 20 ayat 6 ini saudara, dikatakan bahwa kesetiaan adalah nilai moral yang penting yang harus kita kerjakan. Yang kedua, orang yang setia dapat dipercaya dan dihormati. Yang ketiga, kesetiaan membawa kepercayaan dan kehormatan. Dan saya catat di sini juga yang terakhir saudara, tentang makna bahwa kita menjadi bukan orang yang baik hati saja, tapi orang yang setia. Yang pertama adalah maknanya adalah, yang pertama, jaga kesetiaan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pastinya kita tetap setia, kita tetap mengikut Tuhan, tidak menjauh darinya, kita stay on the track, dikatakan. Yang kedua, berpegang pada prinsip dari firman Tuhan, kita berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, tunjukkan kejujuran dan integritas kita di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita percaya saudara bahwa firman Tuhan buat pagi ini, bahwa biarlah kita menjadi orang yang setia. Dikatakan firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia biarlah ditemukan
di dalam kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan mengajari kami, untuk kami Tuhan menjadi orang yang setia dikatakan, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Firman Tuhan katakan, ajar kami Tuhan untuk percaya dan kami tetap pegang ini Tuhan, bahwa pertama kami menjaga kesetiaan kami dalam hubungan kami dengan Engkau, yang kedua kami berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan yang ketiga kami menjaga kejujuran dan integritas kami di hadapan Tuhan, dan yang keempat kami menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Materikan setiap firman yang kami dengar sederhana ini dalam loh hati kami, supaya sambil lalu kami boleh belajar Tuhan, kami boleh diajar melalui firman yang sederhana Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apapun yang kerjakan Tuhan membuat berhasil. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami kemudahan, kelancaran atas setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan. God bless you. Amin.